Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farel Rahmat Prakoso dari kelas 1 SMP Tuska 3. Kali ini saya akan menceritakan tentang film yang pernah saya tonton, yaitu berjudul Orange. Film ini menceritakan tentang tokoh utama kita, yaitu Naho Takamiya. Dia adalah seorang siswi SMA tahun kedua. Di saat musim semi, ia mendapatkan surat dari yang katanya dari dirinya di masa depan, yaitu lebih tepatnya 10 tahun dari sekarang. Dalam surat tersebut berisi yaitu ia akan bertemu seorang laki bernama Kakeru Naruse. Kakeru Naruse adalah siswa pindahan yang membawa bekas luka emosional dari kematian bunuh diri ibunya. Di dalam pesan tersebut berisi penyesalan dari dirinya di masa depan dan menghimbau kepada dirinya di masa lalu, yaitu 10 tahun ke belakang, untuk merubah takdir, yaitu dengan mendekati Kakeru. Dirinya di masa depan adalah orang yang menyukai Kakeru, cuman karena berbagai hal dia tidak bisa mengungkapkannya. Oleh karena itu dia memberikan saran kepada dirinya di masa lalu bahwa jangan pernah menyanyiakan kesempatan. Dan Kakeru meninggal 1 tahun setelah dia masuk SMA yang sama dengan Naho Takamiya. Dan kemudian Naho Takamiya dan teman-temannya pun turut serta dalam mengubah masa depan, yaitu dengan cara mengubah alur cerita mereka. Berbagai momen dari masa depan itu mereka sudah bisa tebak dari surat yang dikirim oleh Naho Takamiya 10 tahun kemudian, yang dikirim ke 10 tahun ke belakang. Mungkin seperti itu, singkatnya seperti itu. Dan di endingnya adalah Naho Takamiya dan Kakeru pun menikah dan mereka bersama teman-temannya hidup bahagia. Tidak seperti Naho Takamiya yang berada di dunia lain, itu bisa dibilang Naho Takamiya di masa depan. Berbeda dunianya dengan Naho Takamiya yang 10 tahun ke belakang, tapi memiliki jalur cerita yang sangat berbeda. Well, dari saya sendiri ratingnya adalah 4,5. Kemudian yang anime itu tidak terlalu rumit, tapi sedikit membingungkan. Untuk cerita, background, dan lain-lain itu bagus menurut saya, opini pribadi. Titik permasalahannya pun dapat dan diakhiri dengan happy ending. Untuk kritik, saya nggak tahu harus ngomong apa buat ini film, karena ya ini film favorit saya, jadi nggak ada kritik. 4,5 nggak sempurna 5 karena ya. Dan ini film ini termasuk film yang udah beberapa tahun yang lalu, jadi grafiknya mungkin kurang terlalu bagus untuk zaman sekarang. Cuman overall semuanya bagus, cuman karena grafik tersebut ya emang itu wajar sekali, karena emang filmnya cukup lama, jadinya dia memiliki grafis yang tidak terlalu bagus seperti film-film yang rilis di tahun 2020 atau 2021. Well, kalau untuk novel saya membaca
Dakuchara, yaitu novel yang menceritakan tentang seorang pemuda Jepang bernama Fumiya Tomozaki. Ia merupakan gamer terkuat di Jepang. Game yang dia mainkan adalah Tekfam atau apalah. Namun di kehidupan nyata dia hanyalah seorang karakter rendahan. Dia menyebut dirinya adalah karakter rendahan dan dia menyebut dunia adalah game sampah dan Tekfam adalah game sempurna. Namun semua itu berubah setelah dia bertemu dengan Hinami, yaitu sama-sama gamer tapi dia berada di posisi yang lebih di bawah Fumiya Tomozaki kun, yang dimana Fumiya Tomozaki kun berada di posisi pertama dan Hanami berada di posisi kedua secara Jepang mungkin global. Dan mereka pun akhirnya bertemu di real life, dan secara mengejutkan ternyata Hinami dan Tomozaki kun adalah teman sekelas, teman sekolah, teman sekelas, tapi mereka tidak terlalu banyak berbicara dan hubungan mereka sepertinya tidak terlalu bagus pada awalnya. Kemudian Hanami pun mulai menasihati dan memberikan saran-saran agar menjadi seorang manusia yang normal di kehidupan nyata. Dan pandangan Tomozaki kun terhadap dunia nyata pun semakin berubah dan semakin berubah. Kini dia bisa merasakan hidup normal di game real life yang dulunya dia sebut adalah sampah, tapi game real life adalah game yang mereka sebut sebagai game dewa. Impresi dari saya sih, ya ini anime, ini novel cukup bagus bagi orang-orang yang mungkin kerjanya tiap hari cuma main game, nggak ada kehidupan gitu kan. Karena kehidupan juga penting, kita juga harus bersosialisasi karena kita adalah makhluk yang membutuhkan bersosialisasi dengan manusia lain. Karena tanpa manusia lain, tanpa orang lain, kita nggak bisa apa-apa. Rating dari saya lagi-lagi 4,5. Dan untuk kritiknya adalah novel adalah novel romance, cuman saya tidak bisa merasakan detakan romantis di antara tokoh main karakter dan juga heroinnya. Oleh itu saya memberikan rating 4,5. Mohon maaf jika terlalu lama. Saya Farhan Prakoso pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.